Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh gak habis pikir di luar nalar ya. Pendukung Anies Baswedan ini ngamuk-ngamuk ketika Stadion JIS ini mau direnovasi untuk kemudian dijadikan stadion untuk Piala Dunia U17. Ini pun atas perintah dari Presiden Joko Widodo. Kita ketahui bahwa Jakarta International Stadium itu tidak standar FIFA. Jadi pemerintah hadir untuk merenovasi, untuk memperbaiki, untuk menambah agar stadion tersebut bisa standar dengan FIFA. Tetapi kenapa para pendukung kadiron-kadiron ini, pendukung dari Anies Baswedan ini malah ngamuk-ngamuk? Kenapa ya? Heran juga ya. Logika, sumpah sampai taraf ini gue bener-bener gak paham, nyerah deh dengan pikirannya kaum kadarun. Stadion JIS di Jakarta maunya direnovasi oleh pemerintah agar bisa memenuhi standar yang diinginkan oleh FIFA dan bisa melangsungkan pertandingan sepak bola bertaraf internasional. Kok kaum kadarun yang ngamuk? Padahal kaum kadarun tidak pernah menyumbang dan tidak diminta sumbangannya untuk renovasi tersebut. Stadion JIS itu emang punya siapa? Bukan punya Pak Anies loh. Pak Anies kan berjanji bisa melangsungkan bertaraf internasional. Nah, pemerintah mau menyempurnakannya. Duh, drone, bener-bener no. Apa mungkin kaum kadarun takut Stadion JIS tidak bisa dipakai lagi untuk sholat id? Sepak bola tersebut bentrok dengan konser band Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Coba bayangkan. Udahlah mau pakai aja, tiba-tiba merasa aduh ini jangan sampai ready 100%, adalah kelemahannya. Lalu kemudian dijadikan bahan ledekan ya. Dasar tuh cebang. Dasar buzzer-buzzer ya. Diresmikan langsung mau direnovasi PUPR atas perintah Jokowi. Kepada pendukungnya Pak Anies dimohon kesadarannya. Stadion yang kalian bangga-banggakan dengan nama internasional stadium tadi ternyata tidak betul-betul berstandar internasional, hanya namanya aja yang berstandar internasional. Ini real, nggak ada unsur politis di situ. Kenyataannya tidak sesuai standar FIFA dan tidak bisa digunakan untuk event internasional. Oleh karena itu, Kementerian PUPR, Pak Jokowi, PSSI ikut cawe-cawe dalam menstandarkan internasional yang betul-betul standar internasional agar sesuai dengan namanya dan bisa digunakan untuk event internasional. Jangan sakit hati, jangan didramatisir, nanti peninggalan Pak Anies dihilangkan, bukan. Nih, lagi rame nih ye. Gue bahas nih ye. Lagi rame ye. Emang ye Pak Jokowi ye, maklum ye di era pimpinannya dia nih ye, 2 periode ini di era kepemimpinan Pak Jokowi ye, kan dia nyari objekan terus dengan berbagai cara, nyari tender buat memperkaya kantongnya pribadi ya, terutama untuk mengeruk duit rakyat Indonesia, duit kas negara Republik Indonesia ya. Tentang JIS ya, Jakarta International Stadium ya, yang dibangun oleh Pak Anies Baswedan ya di era Gubernur Pak Anies Baswedan ya, yang nggak didukung tuh sama pemerintah, yang waktu Pak Anies Baswedan lagi proyek pembangunan JIS itu ya, anjing-anjing buzzer peliharaannya rezim odong-odong tuh ya, yang pada teriak-teriak ya, sama kayak kasus Formula E tuh ya, sama yang nggak didukung sama pemerintah ya. Kan udah berhasil berdiri tuh ya, kan katanya ntar rencananya katanya ya, yang U20 batal ya, yang Liga U20 batal tuh, yang nggak jadi, memang nggak boleh di Indonesia ya, karena Israel ikut. Nanti gantinya ya Indonesia katanya ya jadi tuan rumah U17 yang mau diadain di JIS Jakarta International Stadium ya, di Ancol sono, di mana itu ya stadionnya. Tapi nih ya, di note nih dikutip ya, Pak Jokowi katanya sama Erick Thohir tuh juga ya, sama Menpora Dito apa tuh, maklum ya Menporanya juga Menpora Menteri Titipan dari dia kan tuh ya, Dito tuh ya anak ex bos Antam ya,
yang kerja sama di 2017 sama siapa tuh yang katanya ngelaporin temuan kerugian kas negara ya akibat kerja sama siapa tuh ya PT Antam ya ngelaporin ke KPK ya yang sekarang ini baru ditindaklanjutin ya. Tapi ya dengan balas budinya pemerintah ya buat tutup mulut tuh dikasih hadiah sama pemerintah tuh buat tutup mulut juga tuh ya anaknya dinaikin jadi Menpora tuh ya maklum kan berarti tuh ya Dito apa itu jadi Menpora menteri titipan era kabinet Jokowi tuh ya dikasih hadiah. Maklum ya sekolem juga ya pura-pura lapor ke KPK ada kerugian kas negara ya diproses juga kagak tuh ya ada hubungannya yang antam-antam tuh kan ya berhubungan ya sama anaknya Menpora tuh sama Menpora tuh ya yang Dito yang sekarang menjabat. Kan katanya buzzernya Jokowi tuh ya anjing-anjing peliharaannya Jokowi ya JIS itu banyak kurangnya belum standar mencapai sampai target katanya pintu masuk keluarnya nggak memadai lah nggak ada pintu masuk cuma 1 atau 2 biji lah segala macam parkirannya bilang aja ya Erick Thohir ya bilang aja Jokowi ya lu pada nyari tender ya nyari proyek ya buat berbagai cara tuh supaya mengeruk APBN negara ya. Maklum ya proyek mulu tender mulu ya bikin proyek mulu tender mulu gimana caranya mengeruk kas negara ya yang di sampingnya Jokowi tuh ya yang setia ya menteri PUPR tuh menteri odong-odong ya menteri koruptor tuh ya yang menteri PUPR tuh Basuki siapa itu Basuki ya halo Pak Basuki lu ya salah satu koruptor ya makanya lu demen banget sekarang rapat-rapat ke Jokowi ya rapat-rapat jadi penjilat lu jadi dongo jadi penjilatnya Jokowi jadi anjing herder Jokowi yang selalu setia kemana-mana nemenin Jokowi untuk bikin tender-tender negara ya buat mengeruk kas negara ya menteri PUPR ya Pak Basuki apa itu namanya lu ya orang di JIS entuh orang sering diadain konser tuh di JIS ya gue juga pernah ke sono ya waktu gue nonton konsernya Dewa 19 Dewa tuh ya yang nonton konsernya Dewa emang nonton bola ntar orangnya sebanyak bala Dewa yang pada nonton konser di Dewa kemarin tuh ya lu bilang pintu masuknya segala macem nggak ada pintu keluarnya nggak memadai lah apa parkirannya orang pintu keluar masuknya banyak ya gate-nya tuh pintunya banyak emang bilang aja lu nyari proyek nyari tender ya orang kalau kagak memadai lu pemerintah ya Pak Anies Baswedan ngebangun itu lu kagak dukung tapi giliran udah jadi ya untuk stadion JIS udah jadi sering lu jadiin bisnis ya ladang bisnis ya masuk ke kas negara ya tapi tetap intinya kas negara semua merugi ya disewa-sewain buat konser lah segala macam disewain itu stadion buat konser lah kan duitnya masuk ke Pemprov ya DKI ya ke negara kan intinya tapi lu semua pada ribut rugi duitnya larinya kemana itu ya Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani ya ratunya korupsi ya Anda Ibu Sri Mulyani ratunya korupsi di NKRI ya sebagai Menteri Keuangan ya yang nggak mungkin nggak tahu ya kas negara lalu lintas kas negara pengeluaran segala macam pemasukan segala macam tapi masih ributnya rugi ya Anda tuh ya Menteri PUPR Menteri apa itu Keuangan ya Sri Mulyani ya yang di eranya Jokowi itu rajin mengorek APBN negara ya rajin ngorek APBN negara biar bolong proyek tender proyek ya apalagi yang mengatasnamakan rakyat padahal masuk ke kantong pribadi ya Kadrun ngamuk pengen comot tuh bibir ngamuk JIS mau direnovasi ngamuk kadrun ada Refli Harun ada cewek ini juga ada kacau ke kantong pribadi masuknya ya ke kantong pribadi lu di era Presiden Jokowi ini rezim odong-odong makin nggak tahu malu jadi koruptor di NKRI ya maklum Menporanya juga menteri BUMN-nya juga ya menteri titipan ya menteri odong-odong sekolem sama Jokowi ya sama Jokowi tuh ya sekolem ya kalau ibaratnya tuh yang sering gue bilang tuh ya buat pendukungnya Jokowi tuh ya bazar peliharaan Jokowi satu kubangan ya salam waras rakyat cerdas bersatu sehat-sehat Indonesiaku ya para koruptor lu makin nggak tahu malu lu ya salam waras ya sehat-sehat Indonesiaku ya otaknya nggak sehat ya kadrun betina nggak waras minimal maksimal nggak standar FIFA lah bos senggol dong kenapa ujung-ujungnya gelaran Piala Dunia U17 ini diadakannya di Jakarta International Stadium? Saya pengennya kemarin gelaran ini diadakan di Pekansari aja gitu kan. Nah, supaya nggak supaya ya
Buat Jakarta aja lah itu, Jakarta International Stadium. Buat Jackmania aja lah itu. Tujuan Pak Anies juga membuat itu kan untuk Jackmania gitu kan, klub sepak bola Jakarta gitu kan. Aduh. Kira-kira Bray, apa yang mau direnovasi di sana, Bray? Kutanya dulu kalian, khususnya kepada kalian Ganjaris, Prabowo Mania dan Anies lovers. Kira-kira apa yang mau harus direnovasi di sana? Bukankah pembangunan Jakarta International Stadium ini udah 100% selesai? Ya, dan di sisi bawah ini juga teman-teman, ini adalah konkurs ataupun jalur Jakarta International Stadium diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk segera direnovasi karena belum memenuhi standar FIFA. Wow. Dan para pendukung Anies Baswedan mengamuk. Mereka mengamuk karena menganggap bahwa tindakan Presiden Jokowi itu salah. Bahkan mereka tuh nggak tanggung-tanggung menghujat Presiden Jokowi dengan mengatakan bahwa Joko Widodo melakukan sebuah pencitraan di atas karya Anies Baswedan. Ya, meskipun kita tahu sih bahwa campur tangan Anies Baswedan di dalam pengerjaan stadion tersebut itu cuma mengganti nama doang. Cuma ganti nama. Sementara gagasan pembangunan apa segala macam itu sudah itu digagas oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Jadi Anies Baswedan ini hanya mengganti nama saja. Dan itu yang dia bangga-banggakan selama ini ya. Dia anggap itu prestasi. Nih buat buat para pendukung Anies Baswedan, saya mau bilang bahwa hati kalian semua itu benar-benar sudah dibutakan oleh kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Saya nggak tahu ini kebencian ini terjadi karena apa? Karena mungkin kalah 2 kali, mungkin sakit hati karena Presiden Joko Widodo itu diakui oleh dunia adalah seorang pemimpin yang terbaik. Atau mungkin Presiden Jokowi ini prestasinya banyak, jadi kebencian hati kalian tuh semakin hari semakin meningkat. Jadi semakin hari kalian tuh semakin buta. Jadi apapun yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di mata kalian selalu salah. Ya, namanya juga udah benci ya. Berbeda dengan Anies Baswedan. Apapun yang dilakukan oleh Anies Baswedan, sekalipun itu salah, di mata kalian itu tetap benar. Bahkan kemarin tuh Anies Baswedan berbohong di Tanah Suci dengan mengaku-ngaku diundang oleh Raja Salman. Padahal enggak, men. Dia berbohong loh. Tapi tetap dipuja-puja calon presiden idaman. Jadi gini deh. Ini di setiap video saya selalu memberikan saran terbaik untuk para pendukung Anies Baswedan ya. Saran saya itu sekali lagi cuma satu, belajarlah untuk menerima keadaan, belajar untuk menerima kenyataan, belajar untuk menerima bahwa memang Presiden Joko Widodo itu adalah presiden terbaik ya, seorang pemimpin yang sukses memimpin negara. Terus belajarlah untuk menerima kenyataan bahwa Presiden Joko Widodo itu adalah sosok pemimpin yang dibangga-banggakan oleh rakyatnya. Ya, pokoknya kalian harus belajar bahwa Presiden Joko Widodo itu adalah presiden yang terbaik. Ya, udahlah, nggak usah lah dendam-dendam, benci-benci lah, kasihan loh. Nanti kalau kalian nggak bisa menghilangkan rasa kebencian kalian ini, kalian nggak bisa menghilangkan dendam kalian ini, nanti 2024 kalau Anies Baswedan kalah, kena stroke semua, kalian siap nahan sakit hati lagi selama 5 tahun? Yakin gak bakalan gila? Iya, yakin. Jadi udahlah ya, terima aja kenyataannya, terima semuanya bahwa Presiden Joko Widodo itu adalah presiden yang terbaik. Dan udah, JIS itu memang udah dicek sama FIFA belum memenuhi standar, jadi biarkan itu direnovasi ya. No. Terus apa lagi ya? Sebenarnya sih saya tahu bahwa kalian mendukung Anies Baswedan itu bukan karena kalian suka dengan beliau. Bukan karena beliau itu berprestasi. Sebenarnya saya juga tahu bahwa kalian menyadari bahwa Anies Baswedan itu sama sekali nggak bisa kerja. Cuman ya, karena hati kalian sudah tertutup oleh kebencian, jadi apapun yang berbau-bau Jokowi ya, siapapun juga yang mendukung Jokowi, itu semuanya kalian benci. Jadi ya udahlah. Ya, terima kenyataan, terima keadaan, ya belajar menerima kenyataan. Karena kalau tidak, kalian bisa gila loh. 5 tahun ke depan dari 2024, kalau Anies Baswedan kalah, kalian semua bisa masuk rumah sehat. Kan sakit, kok masuk rumah sehat? Tahu ah.
Aduh, ya bener mungkin ya. Kalah 2 kali, kalah dari segi apapun, ya, sehingga membuat para pendukung-pendukung pembenci Jokowi lah itu tambah gila. Apalagi nanti ketika di 2024 kalah lagi, mungkin saja ini para pendukung-pendukung kadiron-kadiron itu banyak ya kan stroke ini nanti pun ya kebijakan sepak terjang dari Pak Jokowi pasti selalu salah. Bahkan para menterinya semuanya kena imbas, dihujat juga. Orang kalau sudah benci, apapun yang dilakukan itu nggak ada benernya. Semuanya serba salah. Semuanya salah. Sudah benci gimana lagi? Sudah benci sama Pak Jokowi gimana lagi? Udah jelas-jelas bahwa JIS itu sudah dicek belum standar FIFA. Ya, mau direnovasi dari parkirannya, juga dari perjalanannya, ya. Itu kan jarak dari perjalanan ke arah JIS itu kan jalannya jauh itu kan. Masa harus jalan kaki mereka semua kan? Ya, itu diperbaiki untuk kemudian ya dipakai sebagai venue untuk Piala Dunia U17. Ingat, JIS itu bukan milik Anies. JIS itu milik warga negara Indonesia juga. Bangsa Indonesia, miliknya warga Jakarta juga, bukan milik Anies pribadi. Ya, lagian JIS itu sudah diproyeksikan sebelum Anies menjadi gubernur, ada Pak Jokowi juga di situ. Kadrun-kadrun merasa bahwa JIS itu milik mereka. Soalnya pergi lu ke planet lain, nggak habis-habisnya sakit hati kalian. Nggak habis-habisnya kalian itu merasa apa ya? Merasa menjadi apa? Pesakitan di negeri ini. Aduh, banyakin bersyukur, banyakin berdoa. Katanya paling religius, katanya paling beriman, katanya paling merasa dekat sama Tuhan. Tapi nyinyir aja kayak gitu. Pemerintah mau merenovasi sesuatu hal yang mereka merasa dibangun oleh junjungannya. Dianggap pencitraan, dianggap mau cawe-cawe, dianggap mau bikin proyek-proyek baru untuk mengeruk keuntungan. Kacau, pikirannya sudah kacau. Ya, terima kasih teman-teman. Kita ambil positif aja. Biarkan kadiron-kadiron itu bernyanyi sampai stroke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras. Mereka yang gak waras.